Gini Bung, kalau kita tidak masuk di dalam sistem, bagaimana Bung? Kalau ini sistem ini sudah buruk, bagaimana merubahnya itu? Jadi Anda masuk sekarang ya. Kapan Anda akan mendaftar jadi anggota PSI? Tidak mungkin Bung, dan tidak mau. Tidak mau. Kapan Anda akan mendaftar jadi anggota Gerindra? Saya tidak mau di. Kapan Anda akan mendaftar jadi anggota Golkar? Saya tidak mau di anggota. Kapan Anda akan mendaftar jadi anggota Gelora? Tidak mau mendaftar politik karena di dalam politik itu ada kompetisi. Lalu kenapa Anda bilang tadi? Kan Anda inginkan, Anda mesti ada di dalam. Oke, kita lanjut diskusi karena saya pikir dari ini adalah tuduhan ini ya, Pak Sifa tadi ya bilang mahasiswa sini melempem gitu ya, kurang lebih seperti itu ya, Pak. Nah saya mau penanya atau tanggapan dari mahasiswa. Nah, mahasiswa lo ya, mahasiswa. Ya, mana yang ketua SMA? Oh ya, mahasiswa ya, mahasiswa. Oh ya, mahasiswa. Mana yang ketua SMA tadi? Ada nggak, sampean? Iya. Oke, yuk, silakan mahasiswa tanggapi itu. Tepuk tangan untuk teman-teman mahasiswa. Saya minta ini agak lugas ya, selugas mungkin. Silakan perkenalkan nama, terus mungkin dari instansi apa ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Rocky, Bung Diki. Saya Muhammad Fahmi Ramadan, Ketua Senat UIN. Ya katanya tadi mahasiswa loyo tadi. Malu saya. Nggak terima. Gini ya, tanggapan saya tentang mahasiswa. Kenapa kok sekarang mahasiswa ini kebanyakan diam? Tapi ini bukan diam, Pak. Ya, bukan. Tapi mahasiswa ini sekarang di dunia digital, Bung. Banyak kita di TikTok. Sekarang saya ada program di TikTok. Itu serap aspirasi mahasiswa. Kita juga bisa menjadi oposisi, kita juga bisa menjadi koalisi. Di dalam politik kan tidak ada katanya lawan atau kawan, tapi adanya kepentingan. Kayak itu. Dan saya juga pernah membaca, kalau kita tidak, pemuda hari ini tidak bisa menjadi pemimpin di masa depan, the youth of today of the leader of tomorrow, Pak. Pemuda hari ini harus menjadi pemimpin di masa depan, jangan menjadi pecundang di masa depan. Terima kasih. Salam pusat kajian dari saya. Tepuk tangan untuk tanggapan ya. Jadi Ketua Senat Mahasiswa UIN 1, Mas Ridho tadi, Ramadan. Monggo, Mas yang berjaket hitam. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin, perkenalkan, saya Ahmad Rosi Izulhaq, biasa dipanggil Ari karena singkatan Ahmad Rosi Izulhaq gitu. Mohon izin, saya dari santri Pusat Kajian Filsafat dan Teologi Tulungagung, semacam komunitas yang memang bergerak dengan teman-teman mahasiswa UIN 1 yang tentunya memiliki gairah untuk membangkitkan semangat membaca dan menulis. Tentunya kajian kritis juga masuk di situ. Oke, pertama menanggapi dari Pak Siva, tentunya kami memiliki satu konsep, satu dugaan juga yang mohon izin Bung Rocky, Bung Diki untuk Anda tanggapi juga, karena di alam pikir saya terkait politik, kita jujur, saya sendiri juga jujur,
banyak tema-tema besar politik itu yang menyoal tentang politik etis dan politik praktis. Kemudian karena banyaknya hal ini diserap oleh masyarakat awam, mohon maaf Pak Siva, ternyata politik itu ya kurang memuaskan karena pasti ada udang di balik batu. Kemudian kami memiliki satu konsep, mungkin dari dua pemateri, Bung Rocky, Bung Diki, apakah Anda pernah mengetahui bahkan mengamati yang namanya praktik politik mubadalah? Oke, seperti itu. Jadi itu ada gagasan Pak kita Pak, tapi ini masih bersifat kajian-kajian dulu, kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Hari tadi ya. Ari. Oh, Mas Ari. Oke. Mas Ramadan mau nambah kayaknya. Boten. Oh, boten. Oke, satu lagi ya, silakan Mbak yang di sana. Yuk mahasiswa, yuk. Ya. Selamat malam semuanya. Saya dari Kediri. Kalau asal saya dari Bojonegoro. Kebetulan merantau ke Kediri. Jadi dari beberapa yang tadi saya dengarkan dan juga Nama? Iya. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya di Uniska, kampus swasta yang sangat juga kontroversial sama sebenarnya. Hampir sama dengan UIN. Kontroversinya maksudnya. Jadi kalau tadi saya amati, sebenarnya kita perlu melakukan semacam dua gerakan. Yang pertama, dari gerakan kecil atau dari lingkup keluarga. Hal ini pernah saya lakukan pas waktu Pilpres kemarin. Saya dibenci selama satu komplek, serius. Pas waktu itu gara-gara satu komplek dukung Prabowo, saya beda pilihan dan itu sampai sekarang saya dicaci, serius itu. Itu salah satu gerakan yang memang berat itu. Itu yang saya rasakan. Tapi alhamdulillahnya keluarga saya itu bisa terselamatkan, tidak menjadi penyumbang kerusakan di Indonesia lah minimal, semacam itu. Terus yang kedua, kiranya demo itu perlu, Bung Diki, karena lagi-lagi gerakan internet pun kalau tidak viral pun juga sama saja. Terus demo itu semisal kita lakukan seluruh kampus di Indonesia, kita membawa, tadi ya sempat dikatakan oleh Bung Rocky, bawa foto, semisal foto, terus kita balik semuanya, kita tidak mau melihat wajah mereka, itu juga termasuk langkah besar, karena lagi-lagi Indonesia itu dikuasai oleh wacana, dan wacana ini siapa yang mengkontrol? Ya pemerintahan lagi-lagi. Dan yang bisa kita lakukan ada controlling wacana, dan demo itu perlu itu. Dan sekarang saya melihat mahasiswa berada pada ketidakjelasan arah, serius. Kalau tadi apa ya, semacam abstrak, lagi-lagi kita kajian terus, sedangkan kajian kita itu lama-lama jauh dari realitas, itu saya akui. Tapi untungnya ada 1-2 orang yang menjadi penyelamat di sekitar, lagi-lagi itu. Jadi yang paling menakutkan untuk mahasiswa sekarang adalah kesepian itu sendiri, kesendirian itu yang paling menakutkan. Bahkan orang lebih memilih untuk hidup bersama dan nyaman daripada mesti melawan dengan apa ya, kesepian kayak dulu yang sempat diucapkan Suhoki. Kalau masih ingat ya, perihal apa ya, lebih baik saya terasing daripada menyerah pada kemunafikan gitu. Gitu. Terus kalau melihat langkah gerak mahasiswa sekarang, bagaimana? Benar yang tengah Bung Rocky tadi, ketidakjelasan keberpihakan itu yang menjadi faktor besar. Karena ketika kita berada pada situasi yang memang abstrak nilai, sebenarnya baik itu semacam apa, buruk itu semacam apa. Dan sekarang baik dan buruk itu ditentukan oleh mayoritas. Netizen yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu baik, itu lebih banyak loh. Serius, lebih dominan di media sosial. Bahkan saya sampai mencopot akun TikTok saya gara-gara saya itu kacau ini. Akhirnya saya punya IG saja karena sudah butek ini, semacam itu. Jadi saya tidak ingin melontarkan pertanyaan karena
yakin kalau pertanyaan ya sama saja jika kita tidak berani melakukan hal yang kecil dan tidak berani untuk terasingkan. Itu sih yang saya pegang hingga sekarang. Dan juga mungkin lebih, apalagi perihal orang tua tadi yang sempat disinggung, sebenarnya orang tua pun bisa semacam kita diskusi, tergantung bagaimana kita diskusinya. Saya juga pindah jurusan juga karena ada cita-cita yang ingin saya emban. Terus saya juga perempuan, selama 1 tahun orang tua saya menentang saya untuk pindah karena lagi perempuan kan doktrinnya harus segera nikah atau ya harus segera nikah, dan itu semuanya mesti dimulai dari situ. Itu saja sih komentar saya sebagai mahasiswa, ya mungkin bukan perwakilan tapi setidaknya dari hati nurani saya diri sendiri semacam itu. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Nana dari Uniska ya, Uniska Kediri. Aslinya mana Mbak? Bojonegoro, aslinya Bojonegoro. Yang menarik ini. Monggo ditanggapi. Bung Tinggi dulu, monggo. Iya, kesimpulannya betul kata Pak Siva, kamu penakut. Mahasiswa masih belum berani karena masih banyak kepentingan-kepentingan yang harus dicapai, ya kan? Wes ora usah macam-macam retorika, wes wedi kon wedi. Ya, oke. Mas Fahmi, mubadalah itu kalau nggak salah meritokrasi ya. Mas Ari, maksudnya meritokrasi ya? Apa? Ya, itu artinya apa? Artinya Anda inginkan bahwa pemimpin itu laki dan perempuan kita bersama, tidak ada perbedaan antara soal apa genre soal itu kan? Meritokrasi kan artinya laki dan perempuan sama-sama berhak menjadi pemimpin dan mengelola suatu negara kan? Iya. Ya. Tema besarnya seperti itu. Ya. Tapi kemudian satu hal saya menangkap satu ideal moral di mana mubadalah ini ada satu substansi yaitu kesalingan. Ya, kesalingan. Itu Kesaling terkaitan. Sama seperti satu keluarga, suami istri sama-sama bekerja untuk menghidupi keluarganya, begitu kan? Ya. Ya, saya rasa negara sudah mulai ke arah sana. Kita kan sudah ada peran wanita, wanita mendapat peran walaupun dominasinya tetap oleh pria ya. Domisil tetap oleh pria. Dan sepertinya negara kita sudah mulai mengarah ke sana. Hanya adakah seorang pemimpin wanita yang bisa digunakan untuk melakukan satu perubahan demokrasi, ya itu saya belum tahu. Karena ada tokoh-tokoh seperti misalkan siapa? Oviva misalkan ya, Ibu Oviva yang saya pikir bisa menjadi suatu pergerak juga, ternyata juga terbelenggu oleh beberapa hal sehingga tidak bisa menjadi pemimpin juga. Ya, poinnya begini Bapak Ibu saudara-saudari semua, kita ngalor ngidur sampai malam pun kita tidak akan menemukan sesuatu yang setelah pulang kita akan bahagia bahwa masih ada harapan. Jalan satu-satunya menurut saya sekarang ini, apapun yang kita diskusikan hari ini ya, mari kita tidak terlalu lagi bergantung kepada negara, tidak lagi bergantung kepada pemerintah. Mulailah sekarang kita belajar menjadi mandiri, menghidupi sendiri, memperbaiki diri sendiri, memperbaiki teman di sekitar kita, sama-sama memulai usaha ya, seperti Madura Mart itu loh, keren itu Madura Mart 25 jam, Indomarte 24 jam, dia 25 jam satu hari. Kalau kiamat setengah hari buka katanya kan. Lah itu pemikiran-pemikiran yang luar biasa, tidak mau depend on the other person. Kita sangat bergantung pada situasi itu.
Kita pusing memikirkan bupati korupsi lain-lain, sampai mikir setengah mati pun tidak merubah kehidupan Anda yang ngono terus. Betul nggak? Saya sudah capek melihati perkembangan negara ini ya. Saya jadi dari ketua asosiasi, saya dari Sabang sampai Merauke, saya sudah hampir setiap bulan itu selalu mengunjungi beberapa daerah. Itu kasihan, di daerah pinggiran-pinggiran itu cuma bisa mengeluh, kemudian kita beretorika dan lain-lain, tetap saja mereka tidak mengalami perubahan apapun. Mereka saat ini dapat uang 1.500.000, 300.000 untuk memilih seseorang. Setelah mereka pilih, besoknya nggak ada juga yang datang ke mereka. Mereka tetap susah dengan kehidupan seperti semula. Anda datang ke sini mau mendengarkan cerita, retorika dan lain-lain supaya ada harapan kira-kira apa yang mungkin kita lakukan. Tidak akan mengalami perubahan apa-apa. Negara begitu besar dengan sistem yang mereka lakukan tetap saja menciptakan kemiskinan dan ketidakcerdasan. Saya sebagai ketua forum diskusi akal sehat ingin mengajak kepada semua orang, ayo kita mulai berpikir akal sehat. Akal sehat itu artinya berpikir dengan moral dan etika yang kita ikuti. Jadi mulai sekarang kita berperan untuk menjadi magnet buat masyarakat di sekitar kita. Kalau enggak ya percuma. Kita akan sia-sia saja berada di sini, bicara, diskusi dan lain-lain, kemudian Anda pulang juga tidak ada perubahan apa-apa. Yang harus Anda yakini untuk berubah adalah mari kita rubah diri sendiri, menjalankan sesuatu tidak bergantung kepada orang lain. Saya tidak tertarik dari dulu bergantung kepada negara, pemerintah dan lain-lain. Sejak zaman Pak SBY jadi presiden, saya tidak pernah merasa bahwa saya punya presiden. Ditambah lagi dengan Pak Jokowi 20 tahun sekarang. Kalau sekarang tambah lagi kira-kira 5 tahun, 25 tahun, saya nggak merasa punya presiden. Tapi saya menjadi ketua asosiasi 63 anggota yang bisa mengekspor limbah menjadi energi. Saya selalu ingin menciptakan sesuatu yang semua orang lain bisa lakukan. Sekarang kita lagi coba bangun pabrik mini di daerah kebun sawit yang masyarakatnya susah menjual buah sawitnya. Kita bangun di Majalengka. Kamis besok saya datang ke sana. Kita lagi bangun koperasi untuk bisa membantu masyarakat di sana untuk menyalurkan buah-buah mereka. Karena banyak petani menanam buah, kemudian buahnya mereka tidak diatur secara klaster penanamannya, sehingga ketika panen berlimpah barangnya, setelah berlimpah akhirnya harganya menjadi jatuh. Tapi kalau dia di klaster sesuai dengan market yang ada, maka harganya menjadi optimum. Siapa yang bisa lakukan itu? Siapa yang bisa lakukan itu? Mahasiswa dan anak muda. Pernah nggak Anda pikirkan membantu petani soal itu? Nggak usah mikir demo, repot-repot sana. Anda memperbaiki ekonomi petani, Anda memperbaiki ekonomi orang-orang di sekitar Anda, maka Anda sudah memperbaiki suatu sistem sehingga BLT bisa ditolak, pembodohan bisa Anda tinggalkan, kemiskinan bisa Anda hilangkan. Persoalannya mahasiswa cuma bergelut di situ-situ saja. Anda cuma mengeluh soal negara, pemerintah, koruptor, bupati korupsi, polisi berpihak kepada penguasa. Anda berputar pada persoalan itu saja. Padahal Anda mahasiswa, Anda bisa menggerakkan hal-hal itu. Terpikir nggak Anda lakukan itu? Saya yakin enggak. Senat mahasiswa ketua SEMA berpikir nggak untuk menjadi mahasiswa penggerak ekonomi masyarakat desa? Pernah jual marmer ke luar negeri nggak? Marmer yang kamu punya segitu hebat pernah kamu jual ke luar negeri nggak? Padahal kamu punya network, katanya kamu main di internet, katanya kamu main itu. Kenapa kamu tidak coba? Pernah nggak kamu cari market di Eropa tuh kebutuhannya apa, lalu sesuaikan dengan kondisi di lingkungan kita? Nggak pernah. Loh kan, angel jawabannya. Oh, durung dicoba wis ngomong angel. Ya,
Saya pertama kali datang ke Tulungagung, saya tanya Mas Koko, apa potensi di sini? Tembakau. Saya coba datangi tukang pabrik tembakau. Kita coba lihat di mana potensi yang bisa kita lakukan. Ketemu sama pengusaha marmer, saya lihat apa potensinya. Saya udah promosi ke Eropa ini, walaupun ya jujur saja memang belum menghasilkan mereka membeli, kecuali yang tembakau. Kita sudah ekspor, saya udah ekspor tembakau ke Polandia, dari NTB, dari Trenggalek. Jadi mahasiswa itu jangan ribut soal segara, pemerintah korup dan lain-lain. Mau urus masyarakat sekitarmu yang kamu punya otak lebih hebat dari dia. Itu Pak Siva juga sama, ketua forum masyarakat Tulungagung, yang diributin demo ke wali kota. Ngapain? Yang Bapak pikirkan itu bagaimana caranya masyarakat yang ada potensi ini kita jual, kita bisa jual untuk bisa menjadikan ekonomi, bisa menjadi pergerakan ekonomi. Pak, saya kasih tahu rahasia. Di sini ada BPD nggak? Ada BPD nggak? BPD apa? Jatim apa BPD Tulungagung? Oh, Jatim ya. Saya kasih tahu ya. Bank Pembangunan Daerah itu banyak menyimpan uang pemerintah itu ke dalam banknya sendiri, kemudian dia beli SBI untuk dapatin bunga, sehingga tidak digunakan uang yang besar mereka miliki itu untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Lah Pak Siva itu kan ketuanya, datang ke BPD, Pak, Mas, ini masyarakat Tulungagung punya ini, pengen jual, kita butuh modal. Mesti begitu, Pak. Sekali lagi ya, banyak kita ini tidak melek soal sistem ekonomi dan lain-lain. Mahasiswa ya sibuk di situ-situ saja. Kita harus mulai menggerakkan ekonomi masyarakat tanpa bergantung kepada negara, Pak. Kalau enggak, mohon maaf, makin jauh kita ketinggalan. Sayang sawit itu hanya ada di Kalimantan, jadi saya baru bergerak di Kalimantan. Kalau di sini ada, mungkin saya juga akan bantu untuk membangun pabrik kelapa sawit di sini. Jadi sekali lagi, banyak potensi-potensi daerah yang perlu dukungan mahasiswa, perlu dukungan forum masyarakat peduli tadi untuk memperhatikan mereka. Jadi jangan cuma meributi situasi politik, jangan pernah meratapi diri sendiri gitu loh. Saya paling tidak suka meratapi diri sendiri, tapi harus mencari jalan bagaimana menyelesaikan solusi terhadap diri saya sendiri. Ya, mahasiswa tolong ya, mulai besok ya, Anda boleh catat nomor telepon saya. Saya bisa memberikan konsultasi Anda soal bagaimana cara mengatasi solusi market misalkan. Ya. Ya. Jadi tolong forum peduli masyarakat Tulungagung, mahasiswa, wes sudahlah, tutup buku, nggak usah mikirin politik partai, iki ngaco mani politik, wes jancoan kabeh. Orang usah dipikiri, nggak iso kaya. Sekarang saatnya Anda berpikir bagaimana caranya mengembangkan bisnis. Ini contoh loh, sudah bagus loh. Mereka anak muda bikin tempat begini kreatif ya toh. Cuma sayangnya buat sendiri. Mau bangun ke buat masyarakat di daerah sana, kasih mereka mengolah. Iya, harus begitu. Saya misalkan ya, ini bukan konsepnya adalah misalkan saya bangun pabrik ya di sana. Sementara petani ini masih menjual buahnya ke saya. Jual kita beli, jual kita beli. Tapi lama-lama setelah 5 tahun, setelah kita return of investment, setelah kembali modal, ayo petani, saya kowe sing duwe pabrik ini. Kamu nggak usah lagi jual ke saya, tapi kamu olah sendiri buahmu, hasilnya lebih besar, kamu ambil. Itu tahapan-tahapan yang mau saya lakukan. Nah, begitu juga di insya Allah akan saya lakukan juga di Majalengka dalam waktu dekat. Tulungagung, ayo, siapa yang mau nantang saya layanin. Pak, ini ada begini, kita bisa bikin begini, ayo kita coba layani. Jadi soal modal itu sebetulnya soal keterbatasan pemikiran saja.
Ya, modal itu soal keterbatasan pemikiran saja. Saya demi Allah, saya berusaha dari dulu tidak pernah pakai modal uang, modal cangkem, modal cangkem dan analisa. Serius, saya nggak bohong. Dari dulu saya usaha, modalnya modal cangkem. Bagaimana meyakinkan orang dengan analisa prospek bisnis yang kita mau tawarkan. Begitu juga mahasiswa, forum masyarakat. Sudahlah, wes lupain politik, capek kita mikir itu. Ayo kita perbaiki ekonomi masing-masing dengan cara bekerja sama satu sama lain, membuat suatu komunitas, kemudian memberikan kontribusi. Modal sudahlah, sampai ndak ketok Pak Siva, serius saya nggak bohong, jenengan ketok itu BPD, Pak, duitku jangan disimpan di situ. Itu duit APBD itu disimpan di situ, kemudian mereka beli SBI, sertifikat Bank Indonesia, sehingga dia dapat bunga saja. Padahal uang itu uang kita yang bisa kita gunakan menggelontorkan untuk kepentingan, untuk biaya masyarakat, untuk bisnis masyarakat, untuk ekonomi masyarakat. Sepanjang proposalnya jelas. Ini koperasi bangun sing untung ketua nato. Itu di mana-mana, koperasi di mana-mana begitu. Pengurusnya aja yang sukses, anggotanya. Nah itu yang harus kita rubah. Bang Rocky berkali-kali bilang jangan sebut Republik Indonesia kalau dia tidak mengembangkan koperasinya. Korporasi terserah, BUMN biarin, tapi bukan republik namanya kalau tidak punya koperasi dan besar karena koperasi. Saya tahu sampean bosan dengan omongan saya juga bosan ngomong begini. Poinnya satu, Pak, wis politik wis tutup buku. Ora usah mikiri bupatiku koruptor, wis ben ae. Wis urusane dhewe. Lebih baik saya senang Anda mencoba melakukan kegiatan ekonomi mandiri. Mas, sampean punya tanggung jawab. Mas Koko mana Mas Koko? Sampean nyuruh saya datang ke sini loh. Gratisan lah, aku ora dibayar. Tiket ongkos dewe. Ya, saya betul-betul ingin membantu masyarakat Tulungagung. Jenengan berdua bertanggung jawab kepada saya. Apa yang orang yang hadir saat ini ditampung aspirasinya, dicoba cari solusi ekonominya. Kok cuma ngomong gini bubar wes percuma, nggak ada artinya kita datang ini. Ya Bang, ya Bang. Ya. Harus ada solusi, harus ada perbaikan. Oh percuma kalau ketemu saya nggak ada perbaikan. Jadi jenengan akan saya tagih, catatin nomor teleponnya, bisnisnya opo, linkkan dengan bisnisnya bapak ini, linkkan dengan bisnisnya bapak itu, linkkan dengan itu, linkkan dengan itu. Itu yang nggak pernah Anda lakukan. Usaha warung dewe, padahal warungmu tuh laku kalau kamu bisa link dengan orang-orang yang punya komunitas kebutuhan beras, kebutuhan minyak goreng. Pernah nggak? Siapa yang punya warung? Siapa sing duwe warung sini? Warung sembako. Nah, bapak punya warung sembako. Pernah nggak bapak linkkan dengan UKM-UKM yang butuh minyak goreng? Nggak pernah. Pasti wes jalan dewe, sana jalan dewe. Padahal kalau anak muda atau mahasiswa iku sing males iku, itu terus saja hubungkan itu, pasti akan jadi sesuatu. Kita mau datang lagi setelah ada satu koperasi berdiri di tempat ini, anggotanya semua ini. Setuju gak Mas? Bikin koperasi yang isinya semua yang hadir di sini. Ada sesuatu, iya tenang aja. Tak biayai bikin aktenya, modal usahanya ya modal dewe. Ya, oke ya. Saya mohon maaf terlalu banyak bicara, terlalu mudah menggampangkan cerita, tapi saya percaya. Wes dah. Engkau ketua ya juga semua telepon repot aku. Engkau anaknya lah, anaknya kawinan Pak, anakku kawinan, tolong. Ya tolong ya Bapak Ibu, jadikan sesuatu pertemuan hari ini menjadi berkah.
harus ada usaha mandiri. Wes sudah nggak bergantung pada politik negara segala macam, itu nggak usah lah. Sekarang kita harus memperbaiki kehidupan diri sendiri, tetangga kita. Pernah nggak ada program belanja di warung tetangga? Ada kan? Belanja di warung tetangga, daripada belanja di Indomaret, belanja di Alfamart, mau belanja di tetangga dewe. Kalau nggak di Madura Mart, ya. Mulai dari sesuatu yang bermanfaat buat teman-teman sekitar, buat lingkungan sekitar, itu jauh lebih penting daripada mikiri wali kota korupsi. Wes ngerasa di demo lagi lah. Kalau mau direvolusi sekalian, jangan tanggung-tanggung. Kalau tanggung-tanggung percuma. Mohon maaf kata-kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi proposal untuk menolak negara. Saya mau ambil hal yang lain, melawan negara. Oke. Jadi menolak negara artinya mengabaikan seluruh fungsi negara yang ingin membujuk kita untuk tetap dalam keadaan miskin, bodoh. Kalau yang diterangkan tadi oleh Pak Diki itu kita lakukan, ekonomi bisa numbuh 5, 6, 7% di sini tuh. Lalu negara klaim Tulung Agung tumbuh 5, 6, 7%. Nggak ada negara buat klaim, karena nggak ada APBD yang masuk di sini, nggak ada APBN masuk di sini kan? Karena nggak ada APBN masuk di koperasi. Jadi ekonomi itu bisa tumbuh tanpa ada intervensi negara sebetulnya. Kalau ada kemandirian, itu yang disebut koperasi. Kalau satu saat misalnya Pak Prabowo bilang saya sudah menumbuhkan ekonomi 6-7%, oke, kita lihat di mana sumbangan negara terhadap pertumbuhan itu. Anda belanja antara tetangga, ekonomi tumbuh kok. Jadi kita memang nggak perlu negara. Kalau negara ada dan memiskinkan kita, nah itu kita melawan negara. Sekarang saya masuk pada soal melawan negara ya. Tadi proposal Pak Diki adalah menolak negara. Tidak diperlukan negara. Sekarang kalau ada negara dan membuat kita miskin, maka kita mesti lakukan melawan negara, bukan menolak, melawan negara tuh. Untuk melawan ada hal yang mesti dibedakan secara tajam. Dia melakukan kesalahan, pemerintah kesalahan, kita tidak tuh. Coba saya ulangi tadi, mana tadi mahasiswa tadi, coba kasih dia mic tuh. Saya mau diskusi sama dia tuh. Yang mana? Yang UIN, yang tadi pakai dalil bahwa ya itu nggak ada politik yang namanya musuh abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Coba saya mau ngobrol sebentar tuh ya, oke. Silakan. Dari mana Anda dapat mantra itu? Coba diajarkan oleh siapa? Bahwa politik tidak ada musuh abadi, yang ada adalah kepentingan. Artinya anything goes, apapun boleh itu. Dari mana mantra itu? Cek. Oke. Terima kasih Bung. Saya pernah membaca artikel siapa? Saya lupa Bung. Ada yang mengatakan begitu. Oke, ada yang mengatakan Anda tidak tahu dari siapa. Oke. Pertanyaan kedua, kenapa Anda pro pada mantra itu? Saya bukan pro, Bung. Kenapa? Saya bukan pro. Berarti Anda anti itu. Iya. Oke. Karena apa? Tunggu dulu, nggak perlu Anda tenangkan. Kenapa Anda tidak pro? Karena Anda anti prinsip itu. Jadi mulai sekarang batalkan prinsip itu. Siap. Lo kenapa Anda promosikan tadi? Siap, salah Bung. Karena gini Bung, kita lihat realita sekarang. Kita
karena saya memakai prinsip itu, realita di pemerintahan kita itu memakai prinsip itu, Bu. Oke, jadi realita memakai prinsip itu, oleh karena Iya. itu Anda ikuti realita itu. Bukan mengikuti, Bu, tapi mengatakan cuma. Ya, Anda mengatakan karena Anda tidak menginginkan itu terjadi. Iya. Oke. Sekarang yang Anda inginkan terjadi apa? Negara ini maju tanpa adanya kepentingan pribadi, yaitu Oke. kepentingan rakyat ini. Oke, kapan Anda akan buktikan itu di dalam perilaku? 20 tahun 15 tahun yang akan datang ini, Bu. Oke. Kalau saya ada jabatan. Gini, Bung, prinsip saya. Tunggu. Pelan-pelan. Oke. 15 tahun artinya, oke, 15 tahun yang akan datang Anda baru mau lakukan prinsip itu. Oke. Berarti tunggu 3 kali periode. Oke. Jadi Anda akan pakai prinsip bahwa tidak ada musuh abadi, ada kepentingan, kecuali 15 tahun yang akan datang. Oke. Setelah Gibran jadi presiden. Enggak lah, Bu. Loh, kan Anda bilang, lalu apa yang Anda analisis? Anda tidak ingin membatalkan 15 tahun itu kan? Kalau Anda ingin batalkan itu, Anda batalkan sekarang. Yes. Gini, Bung, kalau kita tidak masuk di dalam sistem, bagaimana, Bung? Kalau Oke. ini sistem ini sudah buruk, Oke, bagaimana merubahnya itu? Oke, jadi Anda masuk sekarang ya. Kapan Anda akan mendaftar jadi anggota PSI? Tidak mungkin, Bung, dan tidak mau. Tidak mau. Kapan Anda akan mendaftar jadi anggota Gerindra? Saya tidak mau di. Kapan Anda akan mendaftar jadi anggota Golkar? Saya tidak mau di anggota. Kapan Anda akan mendaftar jadi anggota Gelora? Tidak mau mendaftar politik karena di dalam politik itu ada kepentingan. Lalu kenapa pribadi. Anda bilang tadi kan Anda inginkan, Anda mesti ada di dalam. What a faulty logic itu. Gini, Bung, Oke, saya tahu itu. Ini namanya politik win. Bandingkan dengan perempuan tadi yang dari siapa? Yang secara tajam membuat perbedaan itu. Dia ambil risiko. Sebagai perempuan dia ambil risiko bahkan tuh. Oke, saya lanjut lagi ya. Oke, Bung. Oke. Gak terima saya dibandingkan. Iya benar. Dulu perempuan kalau dia bicara nggak ada yang mau denger. Perempuan dulu adalah the unspeakable, nggak mampu bicara karena dianggap perempuan nggak penting. Sekarang dia unstoppable. Anda yang unspeakable. Kan coba saya promosikan pikiran dia. Oke, Bu, siap. Akhirnya Anda punya paradigma sendiri bahwa hanya dengan masuk ke dalam barang yang busuk Anda bisa menumbuhkan harapan. Bandingkan dengan proposisi. Biarkan barang itu busuk, kamu tunggu di luar. Yang mana yang Anda pilih? Ini soal cara Anda berpikir tuh. Dan lama-lama saya kenal bahwa UIN itu cara berpikirnya sama semua rupanya. Kita nggak tahu tuh Anda dari OKP mana itu, dan kenapa semua orang cara berpikirnya. Saya ketemu di mana-mana itu cara berpikir mahasiswa yang datang dari kebiasaan bahwa oke, kita tunggu aja, mending kita akomodasionis, kira-kira begitu jalannya tuh. Jadi itu bukan sikap ilmu pengetahuan, bukan sikap akademis. Anda mahasiswa ada tesis, Anda bikin antitesis. Bukan Anda menyelundup bersama tesis yang pasti akan membusuk. Lain kalau Anda politisi, Anda pakai prinsip itu, anything goes itu. Jadi bayangkan di dalam upaya kita untuk menghasilkan perubahan itu, kegugupan untuk mengatakan tidak bahkan ada pada mahasiswa. Maka saya bisa bayangkan kalau Anda nulis skripsi Anda itu tidak ada tesisnya. Ada, Bu. Saya belum skripsian. Iya. Jadi ini bukan soal saya dengan Anda, tetapi cara berpikir itu. Ragu-ragu membuat tesis, nggak mungkin Anda lulus S2, nggak mungkin Anda disertasi kalau Anda ragu-ragu membuat tesis. Kalau Anda lulus itu berarti Anda pakai prinsip bahwa dosen itu menginginkan
pikiran saya seperti dia, bukan pikiran Anda yang Anda tandingkan dengan dosen pembimbingmu. Sama, cara berpikir akomodasionis itu juga akan terjadi kalau Anda pacaran misalnya, juga begitu jadinya. Nggak ada sikap di situ tuh. Jadi jangan pernah mau jadi pacar dia ya. Saya gitu, Bung. Nggak, ini saya terangkan ini karena saya anggap ini forum akademis, hal biasa saya ucapkan di depan mas segala macam itu. Jadi saya kasih kritik itu untuk menunjukkan bahwa di dalam logika kita tahu kemana arah pikiran kita, tapi kita kunci untuk tidak bergerak karena kita takut pada konsekuensi. Konyolnya begitu. Tentu ini adalah bagian dari ekosistem pendidikan kita tuh. Ekosistem UIN misalnya yang tiba-tiba jadi siksak jauh banget tuh, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, ngikuti misalnya tuh kemarin saya baca di koran kata ketua NU, kami akan bersama-sama dengan Prabowo. Kita mau tanya, apakah itu sikap NU atau sikap seorang ketua NU yang punya semacam afiliasi kultural atau afiliasi non kultural dengan keadaan? Nah, boleh aja NU bilang begitu, boleh aja Menteri Agama bilang begitu, tetapi saya mau tuntut Anda sebagai makhluk akademis yang harus tajam dalam membuat hipotesis, tajam dalam mengajukan tesis, tajam dalam membentuk dalil, tajam dalam reasoning, kan itu dasarnya. Ya sekali lagi teman-teman, oke, ada aura baru di negeri ini untuk mengatakan tidak, tapi dengan cara yang tidak. Itu sama seperti Anda tanya pada Gibran, semua pertanyaan pada Gibran akan dia bilang, ya itu kan keinginan masyarakat, tanya pada masyarakat. Padahal pertanyaannya pada dia. Sama halnya kalau Anda tanya pada Jokowi, sama pola itu tuh. Nah, saya takut bahwa Jokowisme itu juga sedang merajai di UIN. Tepuk tangan untuk Bung Rocky Gerung. Sampai saya mau menanggapi, Bung. Oh ya, mangga. Mari. Ya. Oke, terima kasih. Jadi untuk pola pemikiran UIN yang sama, jujur saya sendiri merasa sakit hati karena saya tidak seperti itu dan juga teman-teman. Nah, oke, dua tab yang berbeda, Bung, mohon izin. Jadi teman yang di samping saya tadi terkait pernyataan yang tentang politik itu kepentingan, politik itu tidak ada lawan, tidak ada kawan. Kemudian dari hal yang saya sampaikan terkait politik, saya tidak pesimis dengan politik yang terjadi. Karena tidak pesimis, kemudian saya menawarkan gagasan baru yang masih berada di wilayah kajian, wilayah perumusan, yaitu politik mubadalah. Di mana memang kesalingan ini menurut kami, saya dan teman-teman, ini mampu untuk mengkatrol kembali kepentingan bersama, saling berusaha dan berupaya untuk mencapai yang namanya masa depan yang lebih cerah. Jadi seperti itu, Bung. Jadi mohon maaf, saya sangat tidak sepakat dengan adanya pernyataan Anda bahwasanya mahasiswa UIN itu pola pikirnya gitu-gitu saja. Terima kasih. Saya tidak mengatakan itu, saya menuduh. Itu poinnya di situ kan? Iya. Dan kenapa saya menuduh? Karena saya punya algoritma di situ. Maka konsekuensi dari algoritma itu saya tuduh aja buat dalil-dalil UIN itu akhirnya pragmatis. Kan dasarnya itu tuh. Boleh dibantah, ya Anda mesti ajukan bukan data baru tapi konsekuensi baru dari kepentingan UIN di dalam politik hari ini. Di dalam politik hari ini mungkin kemarin juga beda atau segala macam tuh. Kalau saya bikin semacam perumpamaan atau bukan perumpamaan, semacam reasoning aja tuh, bahwa ada akidah itu tumbuh dalam ibadah. Ibadah itu harus menghasilkan konsekuensi. Akidah bilang keadilan, kebenaran. Ibadah terapkan itu dan konsekuensinya Anda bayar zakat apa enggak. Itu satu pikiran kan.
Dapat poin itu sebagai orang yang belajar teologi dan filosofi itu. Iya, mohon izin menanggapi. Iya. Bahwasanya terkait ibadah itu ada muamalah, dan memang ada dua sisi ibadah, muamalah dan ada yang ibadah mahdhu dan ghairu mahdhu. Ghairu mahdhu untuk menyebut muamalah. Iya. Ya. Memang untuk ibadah ini Tuhan agama mengatur bagaimana tata cara, Iya. step by step dan lain sebagainya. Tapi untuk ghairu mahdhu itu nurani dan intisari jiwa manusia yang jernih, begitu Bung. Ya, itu kita tahu kemakrifatan di dalam prinsip itu tuh. Tetapi konsekuensinya mesti ada dalam perilaku, kan itu dasarnya kan. Karena Anda tahu perintah-perintah yang diucapkan di dalam kitab, bahkan dalam semua kitab suci. Tetapi orang mau lihat hasil sosial dari ibadahmu apa. Itu kan dasarnya kan. Kenapa? Kecuali Anda masuk di dalam, ya saya apa namanya, menjadi sufi. Bahkan sufi itu punya ukuran-ukuran sosial tuh. Selama soal muamalah itu masih bisa didebatkan karena dia adalah prinsip yang dihidupkan oleh problem sosial, kan dia bukan keyakinan diri yang kita sebut muamalah. Karena ada problem sosial, kita berupaya untuk kasih interpretasi, tetapi implikasinya mesti kita pertanggungjawabkan. Kan itu dasarnya tuh. Karena itu tadi saya cuma mau mengganggu sedikit prinsip bahwa Anda sebutkan tadi, ya itu mungkin nanti 15 tahun ke depan. Lalu kita tanya bahwa berarti poin Anda itu selama 15 tahun ke depan itu Anda tidak punya prinsip. Kan begitu dasarnya kan. Itu aja. Jadi sekali lagi ini forum di mana kita juga coba bersihkan cara kita bernalar itu kan. Politics adalah hal tentang kemungkinan. Politics is the art of the possible. Di situ terjadi tukar tambah. Kan itu yang diajarkan pada saudara. Politics is the art of the possible. Seni tentang kemungkinan. Segala hal bisa dilakukan di situ tuh. Termasuk bersekutu dengan kemaksiatan. Yes. Coba kita ubah misalnya. Politics is not the art of the possible. Politics is the art of attacking the impossible. Lebih kuat mana dalilnya di situ? Nah, itu soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya kita sepakat untuk mencukupkan ini karena waktu yang mempertemukan, waktu juga yang memisahkan kita. Mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa kita akomodir bersama. Kita harus batasi. Nanti Bung Diki sama Bung Rocky kan perlu istirahat juga. Dan mungkin kita perlu closing statement, closing pesan yang pengen disampaikan, semangat atau hal yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang hadir pada kesempatan malam hari ini maupun yang nonton kita secara streaming. Monggo Bung Diki. Iya. Jadi apa yang kita kesalkan itu adalah sistem politik kita yang membuat money politik menjadi mudah buat penguasa melakukannya. Sistem money politik membuat penguasa sekarang berkuasa itu karena masyarakat kita adalah masyarakat yang masih miskin, masyarakat yang masih tidak cerdas. Hampir 70% pemilih itu tidak lulus SMP. Ya. Maka solusinya apa? Anda tidak usah repot-repot berpikir bagaimana caranya kita merubah suatu sistem negara, kita lakukan demo, kita lakukan aksi. Forget it soal itu. Jancuan itu. Yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana mencerdaskan dan bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kita. Sekarang siapa yang mengaku forum masyarakat peduli Tulungagung, kalau tidak melakukan itu bukan forum masyarakat peduli namanya. Mahasiswa bukan namanya mahasiswa kalau tidak mampu mencerdaskan masyarakat, petani, pedagang yang ada di sekitar Tulungagung. Mari kita sama-sama swadaya, tidak bergantung kepada pemerintah, tidak bergantung kepada negara. Mari kita sejahterakan masyarakat sendiri. Mari kita cerdaskan masyarakat dengan kapasitas apa yang kita punya. Setuju? Setuju. Carane?
Koperasi. Carane melakukan koordinasi. Ya Mas ya. Aku titip pesan, lakukan koordinasi. Forum Peduli Masyarakat Tulungagung bekerja sama dengan Ketua Senat Mahasiswa UIN, apalagi universitas apa lagi tadi, itu bikin satu rangkaian, satu forum komunitas yang berpikirkan bagaimana caranya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan masyarakat. Hanya itu solusi buat kita supaya pulang bisa membawa sesuatu. Kalau cuma mikiri bagaimana melawan negara, wes tah, nggak usah dipikirkan, jancuan. Silakan Pak Roki. Tepuk tangan untuk Bung Diki Ahmad. Oke teman-teman, terima kasih. Kita lakukan semacam upaya untuk membersihkan cara kita melihat persoalan tuh. Tadi saya ke toilet di situ, itu ada tulisan di situ, angkringan 36, berdiri sejak kamu mendua. Maka mari kita dirikan pikiran dan jangan mendua di dalam bersikap. Terima kasih. Dan itulah closing dari kedua pemantik diskusi kita.